Catherine Wilson nih bisa dibilang supermodel zaman dulunya. Tiba-tiba kegerebek mau masak, emang bisa masak? Bisa ketawa ya. Kalau dulu ngerasa insecure diterima nggak ya gue sama masyarakat itu bener, kan harus mulai dihilangkan bener, juga itu ya. Rasa itu ada sih. Juga sama. Itu waktu di dalam atau after keluar jadi. Hai, ketemu lagi di Basa Basi. Kali ini tamunya Catherine Wilson. Tumben bisa bangun pagi. Oh sekarang bangun pagi terus. Dulu kayaknya agak susah ya untuk bangun pagi ya. Asli, dulu kalau callingan syuting pagi, nungguin dia turun dari apartemen lama banget. Emang kamu syuting apa dulu sama Keket? Dulu syuting film kan kita lewat tengah malam. Yang sama Joanna. Oh oke. Benar. Oke. Udah lama sekali ya. 2006 itu. 2006. Makanya di saat itu kan aku baru-baru ngerintis kan. Syuting sama siapa aja nih? Sama Catherine Wilson. Itu langsung wah gitu. Karena siapa dulu yang nggak tahu Catherine Wilson? Benar. Kalau di catwalk pasti Catherine Wilson tuh keluarnya terakhir pasti. Gongnya siapapun desainernya. Bahkan sampai yang apa sih istilahnya kalau yang fashion show tapi di klub-klub gitu. Itu juga dia pasti gongnya gitu. Catherine Wilson, siapa yang nggak tahu zaman dulu. Nah, aku syuting pada 2006. eranya ya. Pada eranya. Sampai sekarang. Iya, habis itu lama menghilang, muncul pemberitaan nikah. Iya benar. Nikah. Habis itu selesai pas after pemberitaan nikah, muncul lagi pemberitaan yang itu yang terakhir. Iya, itu. Itu yang terakhir. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Agak sedikit mencoreng perjalanan karir, tapi ya jadi sebuah bumbu pelajaran hidup lah. Iya sih, itu pelajaran apa ya? Pelajaran yang paling terberat kali ya dalam hidup aku ya. Maksudnya terus juga apa ya, itu aku benar-benar down banget terus kena masalah itu. Terus tapi aku ambil hikmahnya sih semuanya. Mungkin Tuhan juga baik ya, maksudnya menegur aku. Menegur aku karena Tuhan sayang sama aku, jadi Tuhan mau menyelamatkan aku lebih awal. Jadi gak kebablasan lebih lama gitu ya. Bener. Kemarin berapa lama sih di dalam? Kemarin sempat 7 bulan. 7 bulan. Gimana itu rasanya itu? Stres. Kayaknya kesannya kayak hitungannya bulan gitu ya. Tapi kalau orang di dalam tuh kayak berjuta-juta tahun. Rasanya kayak berjuta-juta tahun. Ketika kebebasan direnggut itu emang rasanya pasti terkungkungnya nggak enak. Adaptasinya gimana kemarin di dalam? Adaptasinya ya itu sih. Maksudnya awal-awalnya aku sempat yang stres banget, yang depresi berat gitu. Terus ya udah di sana kan juga di pengobatan ya, maksudnya di tempat di rehab. Terus ya udah lama-lama jadi bisa lebih menerima sih lama-lama. Awalnya kan yang kayaknya nggak terima banget gitu yang bulan-bulan pertama pasti. Oh iya, nggak terima banget. Maksudnya it's like complaining to God juga. Maksudnya why gitu. Tapi ya lama-lama aku lebih mendekatkan diri sama Tuhan, lebih bisa menerima lah. Menerima sampai akhirnya bisa ikhlas. Oke, pasti di awal-awal ngerasa kok bisa ya, ini salahnya di mana nih? Iya. Siapa nih yang nyepuin kayak gitu-gitu kan pasti pemikirannya gitu ya. Kata orang kan banyak yang bilang apakah salah pergaulan, salah ini, salah itu. Ya aku sih nggak bisa nyalain orang lain, tetap ini semua salah. Iya, karena keputusan ada di tangan kita masing-masing. Tapi by the way, kenapa akhirnya memutuskan lari ke situ? Nah itu dia tuh, itu kayaknya salah jalan banget, itu keputusan yang sangat salah sih. Kenapa juga ketika pertama kali mengiyakan itu kan pasti ada pertimbangannya dong. Iya sih, tapi mungkin karena apa ya, gabut juga ya, maksudnya aku kan nggak ada kegiatan, terus lagi pandemi kemarin juga kan. Terus yang biasanya aku super sibuk, nggak ada kegiatan, terus aku juga nggak ada pasangan. Makanya cepetan cari pasangan. Bener. Biar adem ayem ya, biar anteng. Biar lebih clear tujuannya. Iya. Jangan nakal. Benar. Terus ada yang ngerem ya, benar-benar banget. Pengen banget sih, apalagi kan dulu pernah hidup rumah tangga ya, pernah menikah. Jadi udah pernah ngerasain lah gimana enaknya hidup menikah gitu. Jadi kalau dulu mungkin pas lagi single itu sebelum menikah mungkin nggak berasa ya, karena belum pernah ngerasain hidup menikah gitu. Tapi kalau udah pernah ngerasain kayak aku kemarin itu berasa banget, ternyata nggak enak ya sendirian. Karena biasanya gini, banyak pilihan iya, dan akhirnya bingung menentukan pilihan karena pernah ada kegagalan sebelumnya. Jadi punya
traumatik sendiri, punya ketakutan sendiri, kayak menganggap ntar sama Nanti dia begini baiknya lagi. depan doang nih, Iya. ntar belakangnya gini nih gitu-gitu. Iya kalau kayak gitu-gitu sih pasti automatically pasti ada ya, it's normal ya. Tapi kalau untuk berani untuk menikah lagi sih nggak takut ya, maksudnya nggak mau gini-gini. Iya, iya, Rasa keinginan sih pasti. pasti ada, tapi ya lebih hati-hati. Maksudnya lebih yang ini dulu kali ya. Udah berapa lama sih sendiri setelah bercerai yang Lama, ini udah 7 tahun, 8 tahun ya. wow, lama Lama. banget. Milihnya kebanyakan. Milihnya Habis waktu itu udah sempat mau jadi, terus kan beda agama juga ya. Terus itu dia. waduh, gimana nih ini. Biasa kan kalau kita gitu ya, maksudnya kitanya oke, keluarga yang ribet. Benar. Oke. Ya kan? Ada aja yang begitu. Ada gitu ya. Benar-benar. Meskipun ada campuran bulenya bukan berarti kulturnya jadi kebule-bulean ya. Iya, Tetap ngikutin tetap culture-nya ngikut ya. kita ya. Keluarga sih, keluarga besar kan yang Iya. maksudnya ini. Keluarga besar dari calon Kalau pasangan. aku kan waktu itu dulu kan mama papaku pindah ke muslim gitu. Ini kan yang sama-sama dua-duanya nggak mau pindah. Iya. Dua-duanya tetap Susah dong ya. Iya makanya akhirnya udah pisah, padahal udah cocok. Kayak gitulah maksudnya. Terus ada lagi udah mau jadi, anaknya nggak setuju, kayak gitu-gitu. Jadi yang aduh gitu. Ya sih, hidup sendiri tuh biasanya malah ininya kan Jadi kurang orang fokus. tuh biasa untuk berbagi. Ketika dia bingung, ketika dia galau, ketika apa tuh pasti dia cari tempat untuk ngebagi keresahannya. Sharing. Makanya kalau hidup sendiri nggak kuat-kuat ngadepin masalah, makanya larinya bisa jadi aneh-aneh Iya, gitu. makanya itu mungkin salah satunya aku jadinya larinya ya salah jalan itu. Berarti itu baru dimulai, maksudnya ketika kemarin pandemi akhirnya baru nyoba-nyoba dan terus tangkep itu. Iya. Ya. Makanya apes sih, apes. Ya tapi bagusnya adalah diingetin lebih jadi cepat. diingetin, Iya, benar. makanya bagusnya ya maksudnya Tuhan menyelamatkan aku lebih awal jadinya ya. Di dalam gimana? Nah di itu dalam? dia baru mau nanya itu Wah, di dalam gimana stres. tuh? Di dalam berapa orang? di Apalagi dalam biasa itu? dengan hidup maksudnya Ya enak dari lah, nyaman gitu kan. teman-teman biasanya lingkungannya teman-teman model, Iya selebriti gitu kan, tiba-tiba bener. blok ke apa penjara. pertama ke ini semua kan, ke orang narko semua gitu. Iya. Jadi yang ya udah tiap hari ini sharing maksudnya ngobrol-ngobrol sama mereka gimana, jadi lebih tahu lah ya kehidupan maksudnya kehidupan orang di luar sana tuh gimana. Kalau biasanya kan aku ya bergaulnya mostly kan Iya, beda pokoknya lah ya. ya aman lah ya gitu. Di dalam satu kamar berapa orang? di tempat rehab itu kamar 4 orang. 4 orang. 4 orang. Oke. Tapi kemarin kan sempat habis dari mana? Pas selesai P21 selesai kan aku dikirim ke rutan sempat. Itu rame itu, satu kamar 27 orang. Wow. Itu that's the max sih waktu kemarin, my paling God. banyak 27. Yang pas aku baru masuknya itu 19 sama aku. Oke. Oh my God, satu Sempat ruangan. ngelewatin masa-masa Kamarnya itu gede nggak sih, sih? kamarnya gede. Soalnya kalau orang yang katanya sempat kecanduan tuh ada masa-masa sakau yang harus dilewati ya, ketika dia proses rehab. Ngelewatin itu nggak? Aku sih alhamdulillah nggak sempet sampai sakau ya. Maksudnya karena kan aku juga bukan daily, bukan Iya, daily user. makanya belum sampai sakau itu karena itu. Iya. Kalau yang udah ketergantungan berarti yang udah tiap hari sakau. Iya Karena benar. kayak gitu ya. Iya bagus lah. Soalnya kalau sakau tuh katanya nggak enak banget rasanya. Iya, Sakit, badannya kayak menggigil, kayak ngilu-ngilu semua. Iya. Menurut pengakuan banyak orang ya, ya mungkin gejalanya beda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, bener nggak sih secara, kan itu video yang viral itu, yang dipotong-potong sama orang akhirnya dinaikin di sosmed Oh iya, itu. itu tuh. Itu kan kerja, ya kan? Terus akhirnya orang mengaitkan mungkin dari situ udah kelihatan gejala-gejala ini dalam keadaan fly gitu. Nah, apa? Itu bener nggak Bener waktu nggak pas sih? lagi syuting itu? Nah itu juga aku kan nggak, maksudnya aku juga lagi sakit itu, aku habis acara itu aku dirawat di Oh, emang lagi Medistra waktu itu ya, mungkin ada efek-efek itunya juga, jadi ya yang gimana ya, mungkin ya karena udah pengaruh itu jadinya jadi agak nggak sadar juga ya. Orang digerebeknya lagi mau beli sayur ya. Iya, lagi mau masak. Lagi mau masak. Jadi mau masak sup kan waktu itu. Terus wah, bahan-bahannya aku udah keluar dari kulkas nih, udah siap-siapin, udah siang-siangin gitu lah ya. Terus ada yang kurang nih bahannya. Beli lagi deh teh. Keluar, masuk deh. Jemput ya, aku nggak jadi masak. Ini Makanya Catherine Wilson bikin. punya konten YouTube. Bener, itu dia.
Namanya Gerebek Dapur ya. Gerebek Dapur. Nanti nonton ya, apa nama channelnya? Keket Channel. Keket Channel. Jadi nanti dia akan gerebek. Terinspirasi dari dia mau masak ke gerebek. Lucu banget. Iya benar, dengan daster loh. Ini pagi-pagi ya? Iya kan, jadi pas si Teteh beli sayur, aku mau mandi. Mau mandi, aku udah di atas, bukan di bawah lagi, aku di atas. Terus tiba-tiba naik. Untung belum buka. Ya kan, benar-benar udah mau mandi gitu. Jam berapa waktu itu? Udah di atas, aku depan kamar aku. Lah, kok ini apaan nih rame? Jam berapa, inget nggak? pagi banget jam 8 kok. Oh my god. Pagi surprise gitu. Kayak ini belum connect terus gitu. Dari pihak berwajib aman-aman aja kan? Aman maksudnya sih, kan. mereka ini sih maksudnya tertib-tertib aja sih. Enak lah ya. Maksudnya aku juga ya udah mengakui bersalah, terus tanggung jawab atas apa yang soal kesalahan aku. Dan maksudnya kayak misalnya mana ininya, barang-barangnya mana ya, tunggu ya saya ambilin gitu. Jadi nggak perlu yang harus mereka cari-cari enggak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini, Catherine Wilson nih bisa dibilang supermodel zaman dulunya. Tiba-tiba ke Gerebek mau masak, emang bisa masak? Kayaknya dulu syuting sama Keket ya nggak mau ribet orangnya. Orangnya nggak mau ribet ya. Doyan makan iya. Doyan makan dan kuliner iya. Pokoknya ada aja di sekelilingnya dia tuh either cemilan kayak atau aku dong. Iya. Kayak aku gitu iya, ya. doyan ngemil dan tiap mau beli makan selalu nawar-nawarin orang. Mau nggak? Gue mau beli ini, mau nggak gitu. Ya aku senengnya kalau makan tuh berbagi gitu. Jadi nggak cuma mau makan sendiri kan kayak kurang seru ya. Aku seneng makan, jadi semua harus makan gitu. Semua. Tapi supermodel terus bener nggak sih bisa masak di dapur? Itu dia itu lagi pengen belajar. Tapi bisa, jangan disamain sama ibu ini. Ibu ini udah pro. Ibu ini udah jago. Kalau aku masih belajar, nanti aku belajar juga sama kamu ya, mau ya. Bagi-bagi resep. Bayangan orang di luar, namanya kalau udah profesinya model tuh kayaknya nggak mungkin deh dia turun ke dapur gitu loh. Tapi kayaknya belajar untuk mencoba. Ya karena kan udah aktif ya saat ini. Jadi semua pengen dikerjain. Oh gitu. Gedebek-gedebek gitu. Tapi waktu menikah dulu masak juga? Iya, karena kan ya biasa kan ada yang masakin kan. Terus sekali-sekali yang suamiku dulu pengen cobain dong masakan kamu. Nah lu bingung tuh. Waktu kamu ketangkep, keluarga tuh ada yang nyangka nggak sih? Nggak ada yang nyangka, makanya Imam shock banget. Oh, jadi ngekipnya diri sendiri. Temen pun bahkan nggak tahu ada yang Keket make. Ya ampun, keluarga di mana? Di Jakarta atau di Jakarta, makanya itu pada shock semua lah, pada kaget. Hah? Kok bisa? Ibuku apalagi pas bilang, Bu, Mam, ini apa ada kepolisian mau bawa aku. Kenapa? Iya ini aku pakai narkoba. Sekarang kalau kita udah bisa ketawa ya. Kalau dulu iseng-iseng. Kebayang sih itu. Oh gila gak kebayang. Itu mamaku aja sampai gemeter. Aku udah ketakutan banget, takut dia tiba-tiba jatuh. Nah kan gini Kat. Sekarang kan istilahnya the new Catherine Wilson. Pasti kan udah bersih insya Allah, amin ya. Udah bersih. Nah rencana ke depannya tuh untuk memperbaiki nama baik pasti dong. Itu apa aja sekarang? Yang pasti ya aku akan inilah ya, buktikan lah ya. Maksudnya dibuang lah yang jelek-jeleknya dulu gitu ya. Bye gitu. Mandi di laut. Iya mandi di laut ya, benar ya. Benar-benar. Buang-buang sial. Buang-buang sial, benar. Yang pasti ya aku kan lahirnya juga berawal dari dunia entertain ya, walaupun dari modeling, dari ini pasti ya adalah kerinduan pengen syuting lagi, pengen ini lagi, pengen balik lagi ke dunia entertain gitu ya. Tapi kan it takes time pasti kan. Maksudnya orang-orang juga ya hopefully mudah-mudahan maksudnya seluruh masyarakat Indonesia juga bisa menerima aku lagi dengan baik gitu. Salah satu caranya dengan punya YouTube sendiri, jadi memperkenalkan ini loh Keket yang baru seperti ini gitu. Iya, karena dia kan pasti butuh waktu juga untuk naikin lagi percaya diri, kamera, ngerasa insecure diterima nggak ya gue sama masyarakat itu kan harus mulai dihilangkan juga itu rasa itu ada sih. Ditambah lagi sekarang tambah rasa percaya dirinya ngedrop banget gara-gara berat badan naik banyak banget. Iya, jadi pelariannya ke situ ya. Aku juga sama. Itu waktu di dalam atau after keluar jadi karena dulu
larinya make katakanlah gitu. Terus sekarang ininya off jadi banyak ini. Ngemil. Enggak, pas di dalam sih sebetulnya. Jadi aku tuh kan sedih banget, kan? nggak ngapa-ngapain satu. Terus bener-bener nggak ada kegiatan apa-apa. Maksudnya biasanya kan di sana ada olahraga, maksudnya ada jalan pagi, ada berenang, ada volley gitu. Jadi nggak senam, nggak ada sama sekali. Jadi ya kita di dalam ruangan itu aja gitu, bener-bener yang nggak keluar. Terus pandemi kan, jadi nggak bisa dijenguk sahabat-sahabat, keluarga nggak bisa jenguk, tambah stres dong, merasa sendiri banget. Makanya aku, maksudnya menyesuaikan diri, maksudnya bergaul sama yang ada di situ. Gitu. Istilahnya kita jadi family di situ kan, di tempat itu. Jadi ya sharing, curhat, apa gitu sama mereka. Jadi di dalam tuh benar-benar kenaikan berat badannya sekitar berapa kilo? Wah banyak, belasan udah, bukan jujur aja nih ya, jujur ya, kan 1-2 lagi udah belasan, makanya stres banget. Tapi nggak apa-apa lah, sebentar lagi juga kan karena udah basicnya kan model kan, jadi pas langsung zut gitu. Target berapa kilo turun? Belasan itu harus turun, belasan itu harus sama turun. Ayo. Saya juga nih, saya masih banyak lagi. Masih lagi olahraganya lagi apa sekarang? Golf aja. Golf ya, boleh nih nanti kita janjian golf ya. Boleh ya. Nah kan, sekalian berjemur. Aku kan selama di dalam kurang matahari. Vitamin D-nya nggak ada nih. Bener-bener kurang matahari. Tapi ntar kayak gini loh. Nggak masalah. Aku suka. Aku justru suka tan. Kita lama nggak ketemu. Jujur sih lama banget nggak ketemu. Dari 2006 terus ketemu lagi ya. Cuman ngelihat berita-beritanya aja. Sama kemarin jadi bintang tamu di acaraku itu. Yang lapor Paya. Ya makanya Andika bilang habis ketemu juga nih sama Keket. Mau ke rumah juga nih. Dan aku sih sebenarnya salut ya. Maksudnya gini kan kadang-kadang orang kalau udah habis begitu ya mereka makin drop, makin menutup diri. Nah ini kan akhirnya benar-benar apa ya dipersiapkan dengan baik gitu loh. Dengan dorongan semangatnya dari siapa? Orang merefleksi diri. Wah, gua dikasih hidup begini sama Tuhan tuh mungkin karena gua terlalu sombong. Karena gua pernah ada di situ. Mungkin gua terlalu sombong, ego gua kayak ngerasa semua yang gua dapet nih karena kerja keras gue. Kalau di diri Keket apa yang didapat dari semuanya ini? Semua perjalanan hidup, masalah, terpaan segala macam.